Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran yang berbahagia, hari ini kita sampai kepada surat Al-Kahfi ayat 21. Yang jelas surat ini masih turun di Mekah ya, ketika Rasulullah masih belum punya kekuatan. Maka di sini pun dalam kisah sebelumnya disebutkan bahwa para pemuda itu lapar dan dia ingin mengutus salah seorang di antara mereka untuk berangkat ke kota mencari makanan. Wa kadzalika asarna alaihim, dan seperti Allah membangunkan mereka dari tidurnya, Allah memberitahukan keadaan mereka. Bagaimana cara Allah memberitahukannya? Jadi ceritanya begini. Pemuda yang diutus itu menurut para ulama ada yang menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Daksus namanya itu. Dia mengubah penampilannya supaya tidak ketahuan, berangkat dengan hati-hati ke kota. Tetapi di perjalanan dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, kok kenapa begini? Kemarin berangkat sore hari, sekarang kok ada yang berubah? Dia lihat ke sana kemari, dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku udah gila ya? Atau aku kesambet setan? Atau aku lagi mimpi nih? Ini ada sesuatu yang berbeda, kata pemuda tersebut. Tapi kemudian dijawab, aku gak masalah. Sebaiknya aku harus segera menyelesaikan masalah ini dan kembali lagi ke gua nantinya. Akhirnya dia berangkat dan dia membeli makanan di kota itu. Ketika uangnya disampaikan kepada penjual makanan itu heran. Karena uangnya itu udah gak berlaku pada waktu itu. Dia tidak menerima uang itu. Kemudian dia menunjuki kepada tetangganya, silakan beli aja di sana katanya. Maka pemuda itu datang ke sana dan sama, penjual makanan itu pun tidak menerima. Akhirnya tuang berkeliling sehingga rame. Ini orang ini siapa sebenarnya? Apakah dia itu adalah orang yang menemukan harta karun? Akhirnya mereka meneliti siapa sebenarnya pemuda itu. Maka pemuda itu menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya. Ia akhirnya melaporkan kepada raja di kota itu. Dia dipanggil oleh raja dan raja bertanya tentang identitas pemuda itu karena masyarakat waktu itu tidak mengetahui. Ketika si pemuda itu menyampaikan, saya waktu kemarin sore saya berangkat ke gua dan mungkin sekitar 1 hari atau setengah hari tertidur. Sekarang kesini lagi dan waktu saya pergi itu raja itu adalah Dekianus. Dan akhirnya dia dipanggil oleh raja. Dia menceritakan segala sesuatu kepada raja dan raja waktu itu ternyata sudah berganti. Jadi sudah berabad-abad, sudah generasi ke generasi dan waktu itu diceritakan sudah menerima terhadap tauhid, terhadap Islam. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama rajanya Yandusius. Jadi sudah berubah. Akhirnya setelah menceritakan itu, raja ingin bertemu dengan teman-temannya. Sehingga pemuda itu membawanya, si raja itu ke dalam gua dan mereka bahagia. Karena ternyata rajanya itu sudah Muslim, sudah menerima Islam. Menerima yang mereka perjuangkan dulu. Dan dalam Ibnu Katsir disebutkan setelah mereka berbicara, kemudian raja itu berpamitan dan mereka kembali ke dalam gua. Setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya berita ini tersebar di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Apa hikmahnya? Kisah ini disampaikan. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Supaya mengetahui bahwa janji Allah tentang kebangkitan itu adalah benar. Karena masyarakat dulu sekarang juga mungkin banyak yang tidak percaya terhadap hari berbangkit. Sementara Allah sudah menunjukkan bagaimana pemuda itu bisa tidur selama 309 tahun. Allah membangunkan dia dalam bentuk jasadnya yang utuh, ruhnya juga utuh. Kurang lebih seperti itulah janji Allah tentang kebangkitan itu. Bahwa kebangkitan itu bukan sesuatu yang mustahil. Allah bisa mengembalikan kembali jasad kita nanti di akhirat seperti sedia kala. Sebagaimana para pemuda itu selama ratusan tahun tidak berubah tubuhnya. Wa anasa atala raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Karena dengan kiamat ini kemudian keadilan itu akan ditegakkan dan orang-orang akan dibangkit. Inilah buktinya para pemuda ini. Sebagai bukti tentang kiamat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Ittana jauh bainahum amruhum, ketika mereka berselisih pendapat di antara mereka tentang urusan mereka. Faqalu banu alaihim bunyana, sebagian di antara mereka berkata, bangunlah bangunan di atasnya. Tutuplah kisah ini, gak usah diceritakan, gak usah jadi pelajaran. Apa manfaatnya? Rabbuhum a'lamu bihim, karena Allah lebih mengetahui tentang hal ini. Menurut tafsir yang lain, inilah orang-orang yang kufur, orang kafir, yang tidak beriman terhadap akhirat. Udahlah, tutup kisah ini, jangan diceritakan lagi. Qalal ladzina ghalabu ala amrihim,
Sementara orang yang berkuasa pada saat itu, yang dikisahkan Allah sudah Islam. Dia berkata, lanatahiddanna alaihi masjidah. Kami akan membangun di atasnya adalah masjid. Boleh jadi ini berhubungan dengan bagaimana supaya orang bisa mengingat tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Dan kenyataannya hari ini kita dikisahkan dalam Al-Quran. Ada satu surat yang dinamai Ashabul Kahfi. Yang ini bisa menjadi pelajaran tentang pastinya janji Allah atau hari kebangkitan dan pastinya hari kiamat. Bahwa tidur itu bisa menjadi gambaran kematian. Dan ketika bangun itu adalah gambaran dibangunkannya orang nanti di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.